Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi para jamaah sekalian di channel Majelis Talim YouTube ya. Channel yang admin bikin untuk berbagi ilmu ya terkait dengan pembelajaran keagamaan, khususnya agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Nurul Dhalam yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi sebelum saya baca kitab ini, buat kalian yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya, tonton sampai habis videonya, dan jangan lupa like dan share juga ya, komen juga yang komentar yang membangun, kurang lebih seperti itu. Nah, buat kalian yang sudah subscribe, silahkan diklik dulu join berlangganan dengan channel ini, supaya kalian bisa mendapatkan video yang khusus untuk pelanggan saja, hanya Rp5.000 per bulannya. Nah, baik, kita langsung buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan terakhir kemarin kita membaca tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kapan terjadinya dan apa ikhtilaf yang ada di sana ya, yang memang yang paling masyhur Isra Mi'raj itu terjadi di malam 27 Rajab lah ya, dan kejadiannya atau terlaksananya Isra Mi'raj itu bahkan dijelaskan pada video sebelumnya kurang dari 3 jam ya, 3-4 jam, saking cepatnya, padahal itu ke Sidratul Muntaha. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya menjelaskan bahwa Nabi mengendarai buruk ya, untuk bisa melakukan Isra Mi'raj tersebut. Nah, lalu seperti apa buruk itu? Nah, di sini dijelaskan penjelasan berikutnya, ay asrallahu ta'ala bisayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal hijri ya, bikasril ha wa sukunil jim, minal hijri au min indil hatim, atau dari sisi tembok Ka'bah, salah satu tembok Ka'bah ya, fi lailatin, di sebuah malam, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa yang sekarang ada di Palestina itu, liru yatidatillahi subhanahu wa ta'ala, untuk melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Perjalanan itu kemudian digambarkan kasairil badri, seperti perjalanan ya. Al Badru atau Al Badri itu adalah bulan purnama fi lailin muzlimin, di sebuah malam yang gelap. Jadi perjalanan dari salah satu tembok Ka'bah menuju ke Masjidil Aqsa digambarkan di sini itu sebagaimana kalau pada malam gelap tidak ada cahaya dan satu-satunya cahaya adalah bulan purnama, bulan yang sudah sempurna itu ya. Nah, itu kan cahayanya sangat cepat nyampe ke bumi. Jadi kurang lebih kalau bisa kita simpulkan, kecepatannya itu mendekati atau bahkan mungkin sama dengan kecepatan cahaya. Wa ma'na al-hannanu al-halim, dan maknanya adalah al-hannan al-halim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ini adalah salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzi yaqbalu alaman a'radu anhu qauluhu kamal badro jaro wa majrun famazaidatin ya. Jadi itu kisah perjalanannya ya, Nabi Muhammad itu penggambarannya perjalanannya ketika Isra itu seperti al-badru atau bulan purnama, cahaya bulan purnama di malam yang gelap. Nah, ini kemudian i'lam ya, ketahuilah, annal barko, annal buruk, annal barko ya. Jadi kendaraannya itu namanya buruk. Tapi di sini kan al barku itu juga artinya kan kilat ya, kilat atau halilintar ya. Di sini tidak ada
alifnya sepertinya anal barqo ya. Dabatun yaitu hewan tunggangan min dawatil arba yang memiliki 4 kaki. Wahwa la zakarun wala unsa. Hewan itu bukanlah hewan jantan ataupun hewan betina. Dunal baglu wa fauqal himar. Dia di bawah al bagl. Bagel itu sejenis keledai. Kalau di kamus saya lihat itu ini peranakan antara kuda dan keledai, al-baglu itu. Di bawah al-baglu dan tapi di atas al-himar, di atas keledai. Idza saro apabila buruk itu berjalan, yad'u rijlaihi inda muntaha basorihi. Apabila buruk itu berjalan, dia menyimpan kedua kakinya di sisi maksimal, di sisi ujung ya, ujung dari penglihatannya. Artinya sejauh dia mata memandang, maka kakinya itu bisa berjalan ke sana gitulah. Jadi ketika dia berjalan, kaki depannya itu bisa menjangkau dari ujung penglihatannya apa yang dia lihat gitu ya. Minal ardi, dari bumi gitu. Tsumma yad'u kullu wahidatin, kemudian menyimpan ya setiap wahidatin salah satu min rijlaihi, dari kakinya, muakhirataini, dua terakhir atau dua yang lain. Jadi dua kakinya yang pertama digerakkan itu bergerak bisa sejauh matanya memandang, dan yang lainnya maudihima au asbaku minhuma, itu ada di belakang kaki lainnya ya, kurang lebih seperti itu. Artinya bergeraknya sangat jauh dan sangat cepat. Wahada ablagu minatiron, dan ini melampaui ya. Ablagu itu sampai ya, tapi di sini menggunakan sepertinya ini ismu tafdil ya, ablagu minatiron, melampaui daripada penerbangan gitu. Jadi tidak bisa kita bayangkan dengan penerbangan sekarang sekalipun gitu, karena saking cepatnya dan saking jauhnya jangkauan dari buruk itu. Mudawaman ala tahrikil udhunaihi lisyiddatihi wa quwwatihi. Jadi karena saking cepatnya. Fa idza sa'ida alal jabali, apabila hewan itu atau buruk itu naik ya ke sebuah bukit atau ke sebuah gunung, qalat rijlahu, maka kedua kakinya akan memanjang. Wa idza habata ilal wahdati, apabila dia turun ke jurang, qalat yadahu, maka kedua tangannya akan memanjang syai'an fasyai'an ya. Wa hadhihi khususatun, dan buruk ini, kendaraan ini khusus hanya bagi linabiyina, untuk nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam tako linabiyyi, dan belum terjadi untuk nabi mimman rukbata qablahu, yang dan tidak terjadi pengendaraan tersebut ya, berkendara menggunakan buruk itu oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, wasumia burokon, nah berarti yang tadi di atas itu innal barqo ya, benar. Wasumia burokon, dan dinamakan sebagai buruk minal barqi, dari kata al barqu ya, atau kilat atau halilintar, lisyiddati sur'ati, karena sangat cepatnya ya, si sayrohu, cara jalannya, au minal bariqi, atau di kata al-buraq ini berasal dari al-bariq, yaitu maknanya bimakna bayadu, al-bayadu, warna putih, alladzi huwa afdalul alwan ya, mana putih itu adalah sebaik-baiknya
warna. Kurang lebih seperti itu. Jadi buruk itu sendiri dijelaskan di sini. Jadi kenapa bisa secepat itu ya perjalanan Isra Mi'raj dari salah satu sisi Ka'bah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha hingga pulang lagi ke bumi Nabi itu karena kendaraannya saja itu melampaui atau eh, menyamai cahaya lah kecepatannya, kurang lebih seperti itu, dan itu melampaui dari ilmu penerbangan ataupun penerbangan yang ada pada era modern ini. Nah, memang eh, masih selalu ada perdebatan terkait Isra Mi'raj ini ya, apakah benar-benar jasad Nabi atau fisik Nabi yang berangkat atau eh, ruhaninya. Nah, itu seyogianya kita harus belajar lebih dalam lagi, tapi yang jelas kita harus mengimani bahwa memang Isra Mi'raj itu terjadi atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.